3 balloons to open it up, and after that they put in like a tube. Kateter masuk guys, kateter yang disampaikan Coach Robert Rene Albert seperti selang tadi. Kaigat ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, datang kabar yang tidak mengenakan dari tim Liga 1 Indonesia, yaitu Persib Bandung guys. Pelatih Persib Bandung, Coach Robert Rene Albert, terkena serangan jantung. Dan Coach semoga cepat sembuh. Dan kebetulan guys, karena basic aku yang sekarang sedang menempuh ilmu pendidikan kedokteran, jadi tidak salah di konten kali ini kita bakal membahas apa sih penyakit dari Coach Robert Rene Albert ini, penyakit serangan jantung itu guys. Dan video ini sama sekali tidak ada menjelekkan salah satu pihak. Video ini khusus dan sangat bermanfaat untuk kita semua, edukasi banget guys. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung melihat terlebih dahulu video pernyataan dari Coach Robert Rene Albert. Nah ini guys kondisi Coach ya setelah operasi jantung guys. Nah yang kalian lihat guys, yang ditempel-tempel di bagian dada, perut, itu merupakan alat rekam jantung. Kita lanjut. Okay, bye-bye. Luar biasa guys. Tetap semangat Coach. Thanks for the help. Huh? Yeah, Mas, thanks. Thank you for the help. Luar biasa. Semangat Coach, semangat. Saya merasa sangat bersih. Saya baru saja keluar dari ruang operasi. Dibawa guys. Asli. Nah, kita dengar guys pernyataan dari Coach Robert ya. Hello, it's Robert Alberts, head coach of Persib Bandung in the Indonesian League. I will give you some information regarding my situation and status, because I don't want, as usual, speculations on the internet and all kind of stories again. Today is Thursday, the 23rd of July, and I am recovering from a heart operation. Nah, tanggal 23 2020 saya sedang dalam pemulihan operasi jantung. After I got a heart attack last Tuesday on the 21st of July. Before that, I was very fit. We cycle a lot, and we go up the mountains with all the office staff and the officials in Persib, and we enjoyed that. And I felt good. I felt really comfortable. Nah, menarik guys. Di sini guys, kalian garis bawahin guys sebelum kita bahas nanti ya. Dan saya merasa nyeri di bagian lengan kiri saya. Wow. Kita lanjut. With my fitness, and last week on one of the cycle tours that we had, I started to feel a little bit discomfort in my left arm, but I did not really pay attention to that because that can happen. After that, I had my toe operation as well, and then a few days ago, on Tuesday, Monday morning, I didn't feel that good, so I went to the hospital with the help of Dr. Raffi. Coba ulang bentar ya. Dan 2 hari lalu, Senin pagi, saya merasa tidak enak badan. Senin pagi ya. I didn't feel that good, so I went to the hospital with the help of Dr. Raffi, the Persib doctor, and we had some examinations done, some tests done here in Borromeus Hospital. They couldn't really find anything, but they were supposed to do another check. Dan hasilnya saya tidak apa-apa, dan seharusnya saya harus check up lagi pada hari yang sama guys, Senin. Setelah itu tapi ditunda sampai hari Selasa. Seharusnya check up Senin, ditunda hari Selasa guys. Later the day that was postponed until Tuesday. However, Tuesday morning at dan Selasa jam 2 pagi saya merasa tidak sehat. Nanti kita bahas guys. 2 o'clock in the morning, I started to feel unwell, and at 3 o'clock I dan got jam 3 pagi tremendous pain in my arm and in my chest. Couldn't stand it anymore. I was sweating. I was. Garis bawah lagi guys. Dan jam 3 pagi lengan dan dada saya sakit sekali. Saya nggak tahan, saya keringatan dan saya merasa tidak nyaman. Garis bawahin semua. Actually feeling really bad. So 5 o'clock in the morning, took a taxi to Borromeus Hospital. Fix. Dibilang guys ya, saya kena serangan jantung. Heart attack. That
put me to the operation theater immediately for getting the cathedral. Nah, mereka langsung bawa saya ke tempat operasi secepatnya untuk memasukkan alat bantu ke jantung saya lewat nadi saya. Dari tangan guys ya, ditunjuk oleh Coach Robert. Nanti kita kasih tunjuk guys, maksud Coach Robert ini apa, seperti apa, kurang lebih ya. In your arms, and they go through with things through your veins up to the arteries of the heart. And ada 3 arteri yang masuk ke jantung saya. Ada 1 arteri yang tersumbat. So they used 3 balloons to open it up, and after that they put in like a tube. Kateter ya. Kateter. And after that the blood starts flowing to the heart again, and then everything goes back to normal again. But obviously, there will always be a damage on the heart. We did a successful operation. I'm very thankful to all the staff in the hospital here and Morameus that were fantastic. How to take care of me also in the intensive care unit. The doctors were really good and dokternya sangat bagus dan cepat tanggap. Di garis bawahin guys, memang ketika pasien dalam keadaan serangan jantung ini guys, dokter tuh harus cepat dan tanggap. Penting banget guys. Professionally done. And now we are in the ward waiting to be discharged in 1 or 2 days. And at the same time, the results of what they called the ultrasound. Nah, jadi guys, sudah aku siapkan slide-nya guys ya. Kita langsung masuk. Sindrom koroner akut atau serangan jantung, sebutan dari penyakit yang dialamin oleh Coach Robert Rene Albert tadi. Selain serangan jantung, namanya guys ya, sindrom koroner akut, adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam dunia kedokteran, serangan jantung juga disebut sebagai infark miokard. Sampai situ udah jelas guys ya. Nah, kita lanjut. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Banyak faktor-faktor yang mengakibatkan selain daripada tingginya kolesterol. Kita lanjut. Nah, ini dia guys, faktor resiko terkena serangan jantung. Pertama, merokok. Nggak usah kita tanya lagi guys ya, nggak usah kita banyak cerita. Memang salah satu yang menyebabkan tertingginya serangan jantung itu daripada faktor merokok itu sendiri. Kemudian ada DM, diabetes mellitus ataupun kencing manis, hipertensi, tekanan darah tinggi guys maksudnya, kemudian hiperkolesterol ataupun kolesterol tinggi, dan riwayat keluarga dengan serangan jantung guys. Aku nggak bisa menggali lebih jauh apa yang dialamin oleh Coach Robert Rene Albert, dan kurang lebih guys seperti inilah faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung. Dan salah satunya bisa dengan umur yang udah lanjut teman-teman ataupun sudah tua, dengan melakukan olahraga dengan intensitas yang sangat tinggi. Kita lanjut guys. Nah, gejala-gejala serangan jantung seperti yang aku bilang tadi guys, yang patut kalian garis bawahin. Pertama guys, ada nyeri dada, menjalar guys ya, hingga lengan, leher, bahu, rahang ataupun punggung. Itu khas banget guys pada serangan jantung guys. Kemudian sesak napas ataupun napas berat. Kemudian ada pusing, gelisah, keringat dingin, seperti yang disampaikan oleh Coach Robert Rene Albert, mengalami keringat pada saat itu guys. Luar biasa guys memang penyakit ini. Kita lanjut guys. Nah, tadi disampaikan Coach Robert Rene Albert guys, pada hari Senin Coach Robert Rene Albert mengalami gejala-gejala yang sudah nggak enak. Nah, kemudian berobat pada hari tersebut dan ditunda hari Selasanya. Nah, ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan enzim jantung guys. Enzim jantung itu apa? Enzim yang berperan dalam menunjang kerja otot jantung. Saat terjadi kerusakan seperti pada serangan jantung, maka enzim ini guys akan meningkat jumlahnya dalam darah. Oleh karena itu, pemeriksaan enzim jantung sering dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendiagnosis serangan jantung. Jadi ketika kita serangan jantung tuh, salah satu yang diperiksa guys, enzim jantung dalam tubuh kita. Nah, jadi guys, semakin banyaknya jumlah enzim jantung yang terdapat di dalam darah menunjukkan semakin besarnya kerusakan yang terjadi di jantung pasien. Tadi guys ada sedikit
ketundaan guys ya, apa yang dialami oleh Coach Robert Rene Albert dari hari Senin sampai hari Selasa. Ada 1 harian lah guys ya. Dan pada pukul 2 pagi hari Selasa udah kelihatan makin parah gejala yang dialami oleh Coach Robert Rene Albert. Apa-apa aja enzim yang ada di jantung? Pertama guys, kreatin kinase. Kreatin kinase ini kadarnya guys mulai terdeteksi di darah dalam waktu 4 sampai 6 jam setelah otot jantung rusak dan akan meningkat hingga 24 jam setelah serangan jantung guys. Kemudian guys, ada troponin, sejenis protein yang terdapat pada jantung dan otot. Ada 3 jenis troponin guys, ada T, C, I. Namun yang diperiksa secara spesifik berbarengan dengan enzim jantung adalah troponin T dan I. Kadar troponin dapat meningkat dalam waktu 2 sampai 26 jam setelah kerusakan otot jantung. Biasanya guys, ketika kita melakukan pemeriksaan pada serangan jantung tuh, troponin baik itu CK dan troponin ini pasti meninggi tuh, meninggi. Seperti yang kita sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian ada mioglobin, merupakan protein yang terdapat pada otot rangka dan otot jantung. Kadar mioglobin akan meningkat dalam waktu 2-12 jam setelah serangan jantung dan kembali menurun ke kadar normal dalam waktu 24 jam sampai 36 jam setelah serangan jantung. Nah, kemudian guys, ada yang disampaikan Coach Robert Rene Albert tentang pemasangan ring tadi guys. Nah, pemasangan ring tuh guys, ada yang dilakukan dari tangan seperti yang ditunjukkan oleh Coach Robert Rene Albert. Ada yang dilakukan di bagian lipat paha ataupun di bagian paha guys. Nah, ini aku kasih animasi sedikit gambaran guys ya tentang pemasangan ataupun cara pemasangan ring jantung guys. Semoga bisa memberikan kalian pengetahuan guys. Nah, ini jantung guys ya, pemasangan kateter jantung dan ring jantung. Kita lihat bersama-sama ya. Yap, di sini guys dipasang dari bagian paha guys ya. Kita lihat bukan di bagian tangan, tetapi kurang lebih seperti ini pemasangan ring. Sebelah kanan jantung guys. Nah, dari sini guys ya, di insisi guys ya. Kateter masuk guys, kateter yang disampaikan Coach Robert Rene Albert seperti selang tadi. Nah, udah sampai ke bagian jantung. Ini dia guys, masuk. Bisa kita lihat. Nah, di sini guys, Coach Robert Rene Albert menyampaikan ada 1 arteri yang tersumbat. Dan ini salah satu contoh arteri kalau tersumbat guys. Nah, ini udah mulai pemasangan stent-nya guys. Nah, di sini guys, tersumbat guys kan, obstruction 70%. Udah tersumbat dan di sini nanti dipasang ring. Kita lihat. Nah, darah pun semakin lama semakin sulit untuk terlewat karena sudah mulai tertutup ya. Kemudian guys, dipasang ring tadi. Ini guys sudah masuk kan, nih. Kemudian ringnya diletakkan. Kurang lebih pemasangan ring seperti itulah guys. Dilebarkan, jadi obstruction tadi atau pesumbatan tadi semakin lebar, darah-darah pun semakin lancar beredar, stent ataupun ring. Sampai situ udah jelas guys, kurang lebih seperti itulah dia guys. Nah, kemudian guys, setelah pemasangan ring tuh ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, minum obat teratur. Pada penyakit jantung guys, minum obat teratur tuh harus, dan setiap sebulan sekali selalu konsultasi sama dokter untuk menanyakan obat. Dan kedua guys, olahraga pada penyakit jantung biasanya kurang lebih guys ya, yang aku baca dari beberapa referensi, di level intensitas sedang. Nah, kemudian pola makan seimbang, makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dihindarin. Olahraga yang baik untuk jantung itu guys bersifat aerobik. Contohnya adalah jalan kaki, jogging, berenang, sepeda, dan senam. Yang dihindari untuk penyakit jantung, futsal, badminton, lari sprint. Nah, untuk penyakit jantung guys, prognosisnya akan sangat tergantung pada jumlah plak koroner yang menutup aliran arteri tersebut guys. Yang seperti di grafis saya, tergantung plaknya seberapa parah obstruksi fungsi ventrikel kiri dan adanya aritmia kompleks itu sendiri guys. Nah, mungkin sampai sini aja video guys. Semoga bisa memberikan kalian pengetahuan bahwa penyakit jantung ataupun serangan jantung
itu sangat-sangat berbahaya, dan tetap menjalankan pola hidup sehat. Dan sekali guys, semoga Coach Robert Rene Albert bisa kembali seperti semula dan sehat. Nah, mungkin sampai situ aja video. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus melakukan. See you the next video. Bye.